Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying bepergian di sekitar Nine Cloud Great Land. Wilayah kekuasaannya meliputi area yang cukup luas ketika ia mengamati segala macam rasa terima kasih dan dendam yang terjadi. Misalnya, dua suku saling bertarung demi harta berharga yang terbentuk baru-baru ini. Ada juga iblis yang membantai jutaan orang berkumpul di daerah tertentu untuk menumbuhkan seni jahat. Sue Ying telah melihat iblis tunggal duduk di atas mayat yang tak terhitung jumlahnya dengan kebencian yang berkumpul di wilayah tersebut. Ketika Sue Ying menemukan ini ketika dia melakukan perjalanan di sepanjang lorong spasial, dia tidak ragu untuk melampirkan pihak lain dengan diagram ripple plate-nya. Di bawah domain plate ripple diagram, iblis itu mengayunkan tangannya dengan panik dan ingin melarikan diri. Tapi dia hampir tidak di kekuatan Star Pagoda tingkat kedua, dan dia tidak bisa membalas terhadap Sue Ying. Dia akhirnya ditekan sampai mati oleh banyak riak. Sue Ying terus bepergian di sepanjang Nine Cloud Great Land. Melihat banyak adegan membuat Sue Ying merasakan gejolak emosional. Ah, Tuan Muda Fuyi? Tuan Muda, kamu kembali? Void God, Tuan Muda telah menjadi Dewa Void? Petik 2. Sue Ying berdiri tinggi di langit menyaksikan kota-kota kekaisaran di bawah ini. Orang dengan status tertinggi di kota ini berada di ranah persatuan. Siapapun yang adalah Dewa Void akan menjadi seseorang dengan status tinggi di negara ini. Kembalinya remaja ini membuat seluruh klan gelisah. Munculnya Dewa Void telah secara signifikan meningkatkan berdiri klan ini. Sue Ying menyaksikan dengan diam-diam. Dia mengamati selama 3 hari. Dia melihat bagaimana Tuan Muda ini menjadi salah satu tetua perlindungan nasional di bawah raja, dan bagaimana status klannya telah ditingkatkan secara signifikan. Klan juga menduduki wilayah 10 kali lebih besar dari sebelumnya, sumber daya yang dimiliki anggota klan juga meningkat pesat. Satu orang melindungi ras. Sue Ying dengan lembut bergumam, membunuh orang lain demi harta, membunuh orang lain demi balas dendam, membunuh orang lain demi budidaya. Iblis membunuh karena mereka dalam suasana hati yang baik. Jika mereka dalam suasana hati yang buruk, mereka membunuh orang lain juga. Dan yang paling malang selalu yang lemah. Bahkan seutas gelombang kejut dari pertempuran antara para ahli bisa dengan mudah menghabisi mereka. Petik 2. Jika para ahli bersedia, satu orang bisa dengan mudah melindungi seluruh ras. Jika seseorang hanya peduli pada diri sendiri, mengamati dengan dingin ketika yang lemah dibantai. Membiarkan iblis untuk bertindak ceroboh, memungkinkan para pembudidaya yang mengolah sistem kelas melahap untuk memangsa yang lain, semua pembudidaya yang lebih lemah di seluruh kehancuran primal yang kosong dan 5 dunia suci yang besar kemungkinan akan menghadapi kepunahan. Sue Ying bergumam. Jika semua orang menonton dengan tangan terlipat, hanya peduli pada diri mereka sendiri, hasilnya adalah kepunahan yang lemah. Sue Ying terus mengunjungi berbagai tempat. Dia menghabiskan total sekitar 3 tahun bepergian melalui Nine Cloud Great Land. Ruang mulai mendistorsi. Sue Ying mengambil langkah sebelum memasuki kekosongan yang menyimpang ini. Dia telah meninggalkan Nine Cloud Great Land. Di kosmos kampung halamannya, Sue Ying muncul di luar kediaman Raja Kabut Laut Kabut Hitam. Dia melihat istrinya di dalam kediaman menikmati teh sendirian. Ada juga pedang dewa tajam yang diletakkan di atas meja. Jing Qiyu sering menumbuhkan pedang saat ini. Dong Boyu dan King Yao keduanya berada di dalam kediaman juga. Mereka saat ini merusak diri mereka sendiri di kamar budidaya masing-masing. Weng! Kesadaran Sue Ying menutupi setiap bagian dari seluruh kosmos. Alam material, abis kegelapan, dunia dewa, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya berada di bawah pengawasan Sue Ying. Dia akrab dengan beberapa dari mereka, dan beberapa bahkan berteman baik. Tetapi lebih banyak lagi orang asing. Ada anak-anak mencicit, remaja yang berkultivasi dengan rajin sejak muda, pangeran kaya yang tak bermoral dan lelaki tua dan nenek berambut putih. Selain manusia biasa ini, ada lebih banyak pembudidaya. Mereka memahami hukum dunia dan misteri mendalam mereka. Mereka bergerak maju di jalan kultivasi. Tidak ada yang berani berpikir untuk menghancurkan semua ini, pikir Sue Ying. Selama 3 tahun pengamatan yang cermat di Nine Cloud Great Land, Sue Ying bahkan menyerbu fluktuasi yang terbentuk oleh riak. Dia telah melihat terlalu banyak pertempuran, dengan sejumlah besar suku dimusnahkan.
Beberapa pertempuran ini telah mencapai akhir ketika dia tiba. Jadi, ketika dia kembali ke kota asalnya, dia juga khawatir bahwa kota asalnya akan menghadapi situasi seperti itu. Meskipun kosmos stabil, ia juga bisa dihancurkan. Misalnya, raksasa ranah primal chaos yang sedikit lebih kuat dari biasanya dapat dengan mudah menghancurkan kosmos. Ada segala macam bahaya yang hadir. Bahkan dunia suci kuno yang primitif pernah dihancurkan. Itu menyebabkan kepunahan hampir semua makhluk yang hidup di dunia suci kuno yang primitif. Mereka yang memiliki kekuatan harus melangkah keluar. Mata Sui Ying memancarkan cahaya. Bahkan jika yang lemah bersalah, itu tidak harus dihukum mati. Karena setiap ahli dulu lemah. Mereka juga harus tumbuh selangkah demi selangkah. Petik 2. Yang lemah harus dilindungi. Dan para ahli harus keluar untuk tujuan ini. Sui Ying menatap langit berbintang yang luas. Kesadarannya menyelimuti makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jika para ahli tidak melangkah keluar, lalu siapa yang akan? Petik 2. Mereka yang kuat bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi yang lemah. Ranah jantung Sui Ying saat ini sedang mengalami transformasi. Di masa lalu, dia merasa bahwa menjadi mandiri dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Tetapi sekarang, pemikirannya telah berubah. Ketika dia melihat jalan yang telah ditentukan yang diambil oleh Devil Sword Geist saat dia melarikan diri, menyebabkan kematian makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan bagaimana Devil Sword Geist tidak peduli tentang itu, Sui Ying merasa tersentuh secara emosional. Selama 3 tahun terakhir pengamatan, itu membuat hatinya lebih tegas. Dia lebih yakin dengan kepercayaan dan nilai-nilainya sendiri. Jika para ahli hanya peduli pada diri mereka sendiri, dunia akan hancur. Mereka yang kuat, memiliki tanggung jawab besar untuk melangkah keluar. Mungkin kekuatanku mungkin terbatas, tetapi juga akan ada hari ketika aku bisa mengangkat surga sendirian. Untuk saat ini, surga ini cukup kecil, tetapi cukup bagi aku untuk melindungi banyak makhluk. Pikir Sui Ying. Weng! Di atas langit laut kabut hitam. Sui Ying berdiri di sana menyaksikan langit berbintang. Permukaan tubuhnya mulai memancarkan cahaya. Ini adalah cahaya yang berasal dari jiwanya. Lapisan jubah emas berangsur-angsur keluar. Jubah ini dikondensasi secara alami dari cahaya jiwa. Permukaan jubah berisi banyak pola, dan misteri yang mendalam melekat di dalamnya. Jubah ini juga disebut jubah Daoist, jubah yang diringkas dari hukum yang sangat tinggi. Ini adalah yang berlokasi di kediaman Raja, Jing Qiyu, Dong Boyu, King Yao, dan bahkan mereka yang sementara waktu tinggal di sini membaca buku-buku seperti Kaisar Dewa Darah, Qi Qiyu Bai, Paragon Huo Cheng dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat ke atas. Meskipun ada beberapa hambatan dari struktur, mereka masih bisa melihat sosok yang muncul di langit berbintang tanpa harus menggunakan teknik apapun. Ada sosok yang mengenakan jubah Taois yang memancarkan cahaya hangat di permukaan tubuhnya. Cahaya itu tidak menyilaukan, namun ada di mana-mana. Itu tercermin di semua jiwa setiap makhluk. Kaisar darah pertumpahan darah dan yang lainnya telah melihatnya juga. Ayah, Dong Boyu, King Yao, dan yang lainnya telah dengan jelas memahami penampilan figur ini. Ini adalah Green Monarch, Primal Master, Purgatory Ruler, Lord Temporalis Land, dan lainnya mungkin berada di wilayah mereka, dan terletak sangat jauh. Meskipun demikian, mereka dapat memahami bahwa sosok yang terletak di langit berbintang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Keberadaan yang kuat. Dewa dunia, dewa, transenden, manusia biasa, dan bahkan mereka dari klan buas. Setiap makhluk hidup di seluruh kosmos telah melihat sosok yang terletak di langit berbintang. Sosok itu tampaknya memancarkan cahaya tanpa batas dengan jubah Taois yang menutupi tubuhnya. Semakin lemah keberadaannya, semakin sulit bagi mereka untuk memahami penampilan Sui Ying. Dipakai jubah Taois, memancarkan cahaya tanpa batas. Kaisar darah yang berdarah melihat ke atas. Dia bergumam dengan sedikit terkejut. Ini adalah apa yang disebut alam tingkat ketiga, hatiku sebagai dunia. Itu adalah legenda. Di banyak zaman kosmos ini, hanya ada 2 yang telah mencapai ranah ini. Satu adalah Sword Master, dan yang lainnya adalah leluhur iblis. Tapi sekarang, akhirnya ada makhluk ketiga yang telah mencapainya. Kaisar Dewa Darah, Raja Hijau, Master Primal, Pang Yi, dan yang lainnya sedang menyaksikan sosok yang berdiri di tengah-tengah langit berbintang yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka merasakan 1000 emosi bergerak di dalam hati mereka.
Dengan kekuatan mereka, mereka telah lama mendengar tentang legenda ini, dimiliki dalam jubah Taois, memancarkan cahaya tanpa batas, semua makhluk hidup akan dapat melihat sosok yang mempesona itu. Tapi ini pada akhirnya adalah legenda, dan tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Sampai hari ini, mereka semua berkultivasi untuk periode yang cukup lama, namun semua orang terjebak pada tingkat kedua dari dunia jantung. Tidak ada yang bisa melangkah ke tingkat ketiga. Agar tidak bingung, tanpa khawatir, tanpa rasa takut, hati kosong, bergerak maju tanpa melihat ke belakang, hati dan berpikir sebagai satu, hanya dengan demikian kultivator dapat mencapai tingkat pertama dari dunia jantung, hati sebagai kaca berwarna. Mencapai tingkat pertama ini dianggap mendasar untuk semua pelatihan dalam hukum dan sistem misteri yang mendalam. Begitu hati menjadi seperti pisau, mereka bisa memotong semua rintangan dengan pikiran seperti bagaimana pisau memotong segalanya. Di jalur kultivasi, tidak ada yang akan mengubah kehendak pembudidaya. Mencapai tingkat kedua ini berarti bahwa seseorang akan memiliki kualitas seorang ahli yang sangat kuat. Bahkan orang-orang dari sistem kelas melahap yang tidak memiliki persyaratan tinggi untuk ranah hati seseorang dapat mencapai tingkat ini di ranah primal chaos. Tetapi tingkat ketiga dari wilayah hati, hatiku sebagai dunia. Ketika kultivator mencapai tahap ini, ada banyak alasan yang memungkinkannya mencapai tahap ini. Sebagai contoh, iblis leluhur adalah seseorang dengan keyakinan kuat. Dia telah menciptakan abis kegelapan, mendorong iblis untuk saling membunuh. Dan bahkan dengan temperamen seperti itu, leluhur iblis mampu mencapai tingkat jantung ketiga juga. Dan contoh lain adalah Void Walker, Guki. Dia tidak mau dibatasi. Dia harus tetap bebas dan mudah, bepergian kemanapun dia inginkan. Dia juga mencapai tingkat hati ketiga dengan karakternya. Adapun Sui Ying, ia ingin menopang langit sendiri dan melindungi semua orang. Dia juga berhasil menerobos perasaan ini. Sui Ying memandang tubuhnya yang saat ini mengenakan jubah Taois dan memancarkan cahaya tanpa akhir. Dengan satu pikiran di hatinya, cahaya itu benar-benar disimpan di tubuhnya. Jubah Daoisnya juga sudah menghilang. Dia memeriksa lautan kesadarannya, menatap jiwanya. Jiwanya saat ini memancarkan cahaya yang menyinari seluruh lautan kesadarannya. Jiwanya juga ditutupi lapisan jubah Daoi. Kekuatan yang dimiliki jiwanya sangat ditingkatkan, dan bahkan kemauan keras yang dikandungnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebenarnya, Sui Ying sebelumnya telah mencapai ranah yang hebat, dia adalah ahli ranah persatuan, mencapai tahap mendalam dalam ketiga daosnya. Dia juga mencapai level 40 di garis keturunan Void Walker. Tingkat kekuatan yang dicapai jiwanya dianggap puncak di antara para ahli bidang persatuan. Tetapi karena wilayah hatinya belum menerobos, kemauan jiwanya tidak dapat dipadatkan, dan kekuatannya tidak mencukupi. Tapi sekarang, dunia hatinya telah berubah. Meskipun pemahamannya tentang Dao dan garis keturunan Void Walker tidak berubah, jiwanya entah bagaimana telah bermetamorfosis dari keadaan santai dan longgar ke salah satu keadaan kental. Tekadnya telah mengembun, membuatnya menjadi lebih kuat. Efisiensi deduksi dan pemahaman dalam benaknya telah meningkat pesat. Itu mirip dengan mengkonsumsi bahan kultivasi yang meningkatkan kecepatan kultivasinya secara keseluruhan. Jing Qiyu, Sui Ying melihat ke bawah, melihat istrinya yang melihat ke atas. Dia mengambil satu langkah. Sui Ying mendarat di sisi istrinya Jing Qiyu. Pada saat ini, Dong Boyu dan King Yao juga bergegas, ayah, apakah kamu baru saja mencapai tingkat hati ketiga yang legendaris tadi? Kakak Dong Bo, Sui Ying, Qiyu Bai, Paragon Huo Cheng, Forefather Scarlet Flame dan yang lainnya yang berada di dalam Monarch Residence juga bergegas mendekat tanpa bisa menyembunyikan kejutan yang mereka rasakan di hati mereka. Apalagi mereka, bahkan Dewa Kaisar Pertumpahan Darah tercengang. Dia bahkan secara pribadi bertanya, Sui Ying, bagaimana kamu menembus dunia hatimu? Apakah ada trik? Ketika Dewa Kaisar berbicara, tidak ada yang berani menyela. Dewa Pertumpahan Darah Kaisar memang merasa tertahan karena dia belum menerobos di ranah hatinya. Bagaimana aku menerobos? Sui Ying heran, terutama tentang memahami hati dan jiwa seseorang. Setelah melihat banyak pembudidaya lemah sekarat akibat gelombang pertempuran oleh para ahli lainnya, atau bahkan karena kemarahan dari para ahli tertentu yang mengakibatkan pembantaian pembudidaya lemah yang tak terhitung jumlahnya. Aku memikirkan bagaimana para ahli ini pernah menjadi lemah juga. Jika para ahli hanya peduli pada diri mereka sendiri,
membantai orang lain secara sembarangan, di samping keberadaan para pembudidaya kelas melahap, lalu bagaimana yang lemah bisa bertahan? Sui Ying menggambarkan pemahamannya kepada gurunya secara menyeluruh. Bloodset God Emperor mengerutkan kening ketika dia mendengar. Dia mengerti saat dia mendengarkan, tapi itu tidak mencerahkannya sama sekali. Di matanya, jika langit jatuh, itu akan menjadi yang tertinggi untuk menopangnya ke atas. Di masa lalu, dia adalah yang terkuat di kosmos. Ketika agama ibu leluhur menginvasi, demi memastikan keamanan kosmos dan untuk memastikan kelanjutan rasnya sendiri, ia telah melakukan yang terbaik untuk berperang dan tidak mundur. Tetapi untuk melindungi yang lemah, Dewa Darah Kaisar bertanya pada dirinya sendiri. Dia hanya Dewa Void biasa. Masih ada ranah persatuan, ranah primal chaos dan bahkan yang disebut alam akhir keberadaan di atasnya. Jika langit jatuh, itu bukan urusannya untuk menopangnya. Dia kadang-kadang merasa kasihan, tetapi jika budidayanya dapat meningkat, bahkan jika dia membiarkan sekelompok besar makhluk lemah mati, dia tidak akan berkedip sama sekali. Selama seluruh rasnya tidak dimusnahkan, jadi bagaimana jika Bach mati? Sui Ying berkata setelah melihat ini, Guru, aku pernah membaca banyak buku di kuil surga Void besar. Terobosan dunia hati semata-mata tergantung pada pemahaman kamu sendiri. Tidak ada gunanya bagi orang lain untuk mengatakan tentang hal itu. Petik 2. MN, Dewa Darah Kaisar mengangguk. Dia percaya juga karena ada banyak cara untuk meningkatkan ranah jantung. Bahkan seseorang seperti leluhur iblis dapat mencapai tingkat ketiga dari wilayah hati, jadi dia juga memiliki harapan untuk melakukannya. Sui Ying, kamu tidak harus mengambil risiko seumur hidupmu demi petani yang lebih lemah juga. Itu akan terlalu melelahkan, dan kamu bahkan mungkin kehilangan hidup kamu dalam proses itu. Kaisar Darah Pertumpahan Darah berkata, para pembudidaya harus waspada, dan harus berusaha menjauhkan diri dari bahaya. Sui Ying mengangguk dan terkekeh, Guru, aku mengerti. Semakin kuat kultivator, semakin besar tanggung jawabnya. Mereka yang lebih lemah secara alami akan mengambil tanggung jawab yang lebih rendah. Jika aku harus mengirim diri aku sendiri ke kematian secara membabi buta, dan aku bahkan tidak bisa melindungi hidup aku sendiri, akan lebih sulit bagi aku untuk melindungi orang lain juga. Petik 2. Terobosan dunia jantung tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti menyuruh orang lain untuk tidak bingung, tanpa khawatir, tanpa rasa takut, hati kosong, bergerak maju tanpa melihat ke belakang, hati dan berpikir sebagai satu. Dapatkah hal itu menghasilkan pembudidaya mencapai tingkat pertama, hati seperti kaca berwarna, dengan begitu mudah? Pada akhirnya, seseorang harus mengalaminya sendiri. Hanya ketika dia mengumpulkan cukup inspirasi tentang dunia, dia dapat mengalami transformasi dari tingkat terdalam hatinya. Sejauh bahwa jika hal-hal tertentu bertentangan dengan hati seseorang, maka kata-kata dan penjelasan akan semakin tidak berguna. Karena saat sesuatu bertentangan dengan keyakinan seseorang, alam hati hampir tidak bisa mempertahankan hati dan pikiran sebagai satu. Sulit bahkan mencapai level pertama karena diri intrinsik seseorang akan langsung menolak pernyataan itu. Jadi, tidak ada gunanya menjelaskan menggunakan kata-kata. Buku-buku di dalam Great Void Heaven Temple tidak menyebutkan apapun tentang meningkatkan ranah hati seseorang. Ia ingin para pembudidaya mengalaminya sendiri. Suatu hari kemudian, setelah menerima sekelompok teman-teman kultivator yang baik, Sui Ying akhirnya tiba di kehancuran semu di luar kosmosnya. Pada hari sebelumnya, teman-teman baik yang mengunjunginya datang dengan tulus untuk bertanya kepadanya tentang Dao. Sui Ying siap menjelaskan kepada mereka poin-poin tertentu pada awalnya, tetapi dia mengerti kemudian bahwa itu tidak ada gunanya bahkan jika dia berbicara lebih banyak. Karena semakin dia berbicara, semakin membingungkan pihak lain. Terkadang, jika dunia pihak lain runtuh, itu akan berbahaya. Maka, Sui Ying memutuskan untuk tidak menjelaskan lagi. Dia hanya menyatakan untuk pihak lain untuk mengalaminya sendiri. Sui Ying berjubah putih berdiri di tengah kekacauan besar yang hampa, sekarang saatnya untuk melihat seberapa kuat aku menjadi. Setelah terobosan dunia hatinya, dia tidak pernah punya waktu untuk berlatih gerakannya. Lingkungan di dalam kosmos lebih rapuh, itu adalah tempat yang lebih tepat bagi makhluk hidup dan transenden untuk hidup. Mereka yang lebih kuat akan sangat mempengaruhi bagian dalam kosmos. Sebagai contoh, mereka yang berada di tingkat Dewa Void dapat dengan mudah membahayakan kosmos, membawa akhir zaman lebih dekat, dan menyebabkan kiamat akhirnya tiba lebih awal.
Kekuatan Sue Ying saat ini telah mencapai batas ranah primal chaos. Jika dia berlatih teknik tertentu di dalam kosmos, bahkan jika dia dengan hati-hati mengisolasi gelombang kejutnya, itu masih akan membahayakan tempat itu. Dunia gelap multi-layered. Dengan pemikiran, Sue Ying menampilkan teknik rahasia versi disederhanakan yang dibuat sendiri ini. Hua gelombang. Di kejauhan, banyak lapisan dunia gelap muncul ditumpuk satu sama lain. Ada total 600 lapisan yang dinilai dari membran dunia. Dia kemudian mengubah lapisan-lapisan dunia gelap ini dari ilusi menjadi kenyataan, membiarkannya dengan panik menyerap energi di sekitarnya. Itu telah menciptakan gangguan vortis besar di kekacauan primal sekitarnya. Setelah itu, disertai dengan ledakan besar, 600 lapisan dunia gelap meledak pada saat yang sama. Kekuatan ini ditumpuk, mencapai tahap yang membuat Sue Ying merasa terkejut. Power kekuatan ini sudah sebanding dengan bola api labu hitam. Speaking sebenarnya, penguatan kekuatan jantungnya telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Dia hampir tidak bisa mencapai tingkat ke-6 kekuatan Star Pagoda. Sebelumnya, dia hanya bisa menampilkan 120 lapisan dunia gelap sekaligus. Terobosan dunia hatinya telah secara signifikan memperkuat kekuatan jantungnya, memungkinkannya melepaskan 600 lapisan sekaligus. Itu persis 5 kali lebih kuat. Itu tidak banyak, tapi kebetulan jumlah yang bagus. Ada juga Sky hukuman tepi. Sue Ying mulai berkonsentrasi. Dia sudah memahami misteri mendalam dari gaya kedua dunia gelap, tepi hukuman langit sejak lama sebelum dia memasuki kultivasi tertutup di Kuil Void Surga Agung karena bakatnya di Dao of Mirage. Tetapi bahkan sampai sekarang, dia belum melepaskan langkah ini. Hanya setelah Sue Ying membolak-balik buku-buku yang dikumpulkan oleh Monarch Nine Cloud barulah ia samar-samar memahami bahwa masalahnya terletak pada ranah. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.